Teman-teman, saat kita mendapatkan kulit palsu ini, jangan terburu-buru untuk mengoleskan lem. Pertama-tama, kita semprotkan sedikit air pada kulit palsu kita seperti ini. Semprotkan sedikit air pada kulit palsu kita, kemudian kita bisa menempelkannya ke kulit kita. Dengan cara ini, kita bisa menyesuaikan posisinya yang kita inginkan. Jika kalian ingin hidung kalian sedikit lebih mancung, kita bisa menempelkannya sedikit ke atas. Jika kita tidak ingin hidung kita terlalu mancung, kita bisa menempelkannya sedikit ke bawah di bagian tengah. Kita terlebih dahulu sesuaikan posisi kulit palsu ini, kemudian kita akan mengoleskan lem untuk menempelkan. Dan lem kita ini, kalau ada yang punya pengering rambut di rumah, kita bisa menggunakan pengering rambut untuk mengeringkannya. Ketika kita mengoleskan lem, kita sudah meneguhkan posisi tersebut. Posisinya sudah diatur. Setelah memastikan posisi sudah benar, kita baru mengoleskan lem. Kita mulai dari posisi di ujung hidung ini, bagian atas ini, dengan satu jempol, menekan posisi yang ingin kita. Tetap, kemudian kita balikkan kulit ini, dan di sini kita akan mengoleskan lem. Kita mulai mengoleskan dari kulit kita, oleskan lapisan tipis-tipis ya, jangan langsung mengoleskan lem yang tebal. Jika langsung dioleskan terlalu tebal kulit palsu ini, lem ini akan sulit untuk mengering, dan akan muncul bintik-bintik putih yang tidak diinginkan kalau belum kering. Bintik putih ini bisa menjadi butiran di sini, dan ini akan membuatnya mudah terlepas. Kita juga bisa menggunakan kipas angin kita atau pengering rambut untuk mengeringkannya dengan pengering rambut. Setelah kita mengatur posisi dengan benar, kita akan mengoleskan lem sedikit demi sedikit kita tempelkan. Ketika kita menempelkan lem ini, pastikan untuk memadatkan lem ini dengan menggunakan bagian ujung jari kita. Setelah bagian atas menempel dengan baik, kita balikkan bagian bawah. Jika ada yang basah, kalian bisa menggunakan tisu kering untuk menyerap airnya. Kemudian kita kembali mengoleskan lem sedikit demi sedikit, serta pastikan celahnya juga terolesi. Kemudian kita pastikan ujung hidung kita terpasang dengan baik. Teguhkan posisi yang baru saja kita tempel. Setelah menempel dengan cukup baik, kita bisa menggunakan pinset kita untuk membuka kulit ini. Oleskan sedikit lem lagi, lalu oleskan pada area kosong di kulit palsu. Kita juga harus mengoleskan lem, dan juga oleskan sedikit lem di kulit palsu. Setelah kedua sisi selesai dioles lem, kita akan mengeringkan lem di kulit ini. Lihatkan, teman-teman, jika ada bintik putih di atas, jangan tempelkan ini ya, ini belum kering. Setelah kering, kita bisa kembali mengoleskan lem lagi. Kemudian pastikan bagian tepi tipis ini setelah diolesi lem, mungkin ada sedikit udara di dalam sini. Saat kalian menempel ini, pastikan ada lem di bagian dalam. Lihat baik-baik, lihat lubang kecil ini. Inilah gelembung kecil kita. Yang tidak terkena lem, kita harus menggunakan ujung kuas kecil ini untuk mendorong keluar. Pastikan untuk mendorong keluar, dorong hingga ke bagian tepi tipis ini. Setelah itu, kita sudah menempel dengan baik. Sedikit demi sedikit kita rapatkan lem di bagian tengah. Setelah terikat, kita menggunakan pinset. Jika menggunakan tangan tidak bisa, tarik dan tekan dengan pinset di bagian tengah. Semuanya dimulai dari tengah, seluruh tepi menempel. Kemudian posisi sayap hidung ini adalah bagian paling rentan terlepas. Pastikan untuk menekan dengan keras di bagian ini. Setelah kita mengatur satu sisi dengan baik, kita akan menempel sisi lainnya. Lakukan hal yang sama. Balikkan kedua sisi untuk menempel. Setelah itu pastikan kita juga sudah mengoleskan lem dengan baik. Lihat, di kulit saya ada bintik putih, itu belum kering. Mari kita keringkan. Setelah kering, kita akan mendorong keluar dengan kuas kecil ini. Gunakan ujung kuas kecil ini untuk mendorong keluar, ya. Dorong dengan cara ini. Setelah kita pastikan semuanya terpasang dengan baik, kita akan menempel posisi ini dengan baik. Posisi ini sangat penting. Kemudian pada area hidung ini, semua area ini harus dibalik dan diolesi lem. Setelah itu, kita sudah mengikat bayi, dan setelah kita mengikatnya, ambil kapas kita dan tusuk sedikit di sini, di posisi ini, dan kemudian kita menggunakan kuas kita untuk melunakkan bagian tepi yang berlebih. Lunakan bagian itu dan biarkan dulu, nanti kita akan menggunakan. Saat kita menghaluskan tepi setelah kita menempelkan tepinya, kita ambil kuas kecil, kita celup sedikit bahan penghalus tepi kita dengan lembut. Kita aplikasikan bahan penghalus itu di sepanjang tepi kulit pendukung ini, kemudian dorong sedikit keluar, dorong keluar sedikit-sedikit, dorong perlahan keluar. Setelah area ini terbuka, kita ambil gunting, kita keluarkan gunting kecil kita untuk memotongnya. Ini memudahkan kita untuk menggunakan kulit palsu ini. Kita bisa melihat area di kulit palsu yang sudah dihaluskan. Arahkan sedikit demi sedikit keluar seperti ini, dorong sedikit. Untuk ini area ini akan melunak di area dekat mata ini. Sebaiknya kita menutup satu mata saat menghaluskan di sini. Tempat-tempat ini harus direkatkan. Kita perlu mengoleskan lem di sini para bayi. Tempat ini cukup panjang, jika ada yang lebih lebar bisa dipotong, tapi jangan potong terlalu lebar. Sebaiknya kita tinggalkan sedikit tepi. Untuk apa tepi itu? Untuk membungkus tepi saat kita mengoleskan lem. Ketika kita menambah lem, kita harus mengoleskan lem pada permukaan kulit palsu ini. Kita harus mengeringkannya. Setelah mengoleskan lem, jika masih berwarna putih, itu berarti belum kering. Jika sudah kering, kita bisa melihat ke dalam, tekan sedikit ke dalam, ia akan membungkus seluruh hidung kita seperti itu.
itu tempat ini harus direkatkan dengan baik, harus mengoleskan lem dengan baik di sini dan harus dikeringkan. Kenapa? Karena ini adalah area pernapasan kita, karena udara yang kita keluarkan sedikit lembab. Jadi, jika kita tidak mengeringkan lem, akan ada uap di sini dan bisa menyebabkan tetesan air di dalam area yang paling cepat terlepas. Juga di sini jika tepi di area ini cukup tebal dan sudah direkatkan, kita bisa menggunakan pinset untuk sedikit menariknya ke bawah. Tempat lain sudah diolesi lem, kemudian kita bisa menempelkan lagi bagian yang terlalu banyak. Kita akan melelehkannya menggunakan lem cair parah. Baik, saat kita merekatkan lubang hidung, kita harus merekatkannya ke dalam, kemudian kita harus merekatkan dengan kuat. Jika ingin lubang hidung sedikit lebih panjang, kita bisa membentuknya di sini. Jadi, tempat ini sangat penting jika bayi mengalami situasi ini di mana tepi ini melengkung dan tebal. Jika tidak bisa direkatkan, kita bisa menggunakan pinset untuk menjepit tepi ini. Jika tetap tidak bisa direkatkan, lelehkan saja. Setelah meleleh, oleskan lem pada area yang sudah diolesi. Gunakan ujung cotton bud untuk menekannya masuk. Setelah itu, gunakan cotton bud untuk menghilangkan kotoran. Kemudian sisa yang perlu kita lakukan adalah menempelkan tepi. Ambil spons kecil untuk menempelkan tepi. Jadi kita potong spons kecil ini. Setelah dipotong dua, kita ambil bagian kecil ini. Kemudian kita gunakan untuk menempelkan area ini. Sebelum kita menempelkan lem, kita harus menyembunyikan tepi-tepi ini. Jika tidak dipasang dengan baik, maka tepinya akan terangkat. Kemudian kita oleskan sedikit lem. Lem yang berlebih bisa kita oleskan di tangan kita. Mari saya tunjukkan lapisan yang kita tempelkan. Kita ambil spons ini, lalu oleskan sedikit lem putih. Kemudian oleskan di atasnya. Apakah kamu melihat? Ini adalah tumpukan yang tebal. Kita perlu menyebarkan lem di spons ini. Kemudian oleskan lapisan tipis yang sangat tipis. Gunakan cara ini untuk menempel. Jangan oleskan terlalu tebal. Seperti ini yang ada butiran, ini harus kita sebar rata. Untuk yang berbentuk butiran ini, jangan langsung oleskan tebal seperti ini. Harusnya seperti di sini. Oleskan sedikit tipis, oleskan sedikit lem tipis ya. Jangan banyak. Kemudian kita tempelkan di tepi-tepi ini. Dengan cara ini, kita bisa menempel di area tertentu. Setiap kali kita mengambil lem spons ini, jangan terlalu banyak lem. Ini akan membuat garis pemisah dengan foundation kita. Lem akan membuat garis pemisah. Jika kita bisa menempel di area hidung, kita akan mengoleskannya ke hidung. Saat menempelkan tepi, kita perlu sedikit lebih lebar pada area ini. Setelah menempel, kita ambil spons besar kita. Untuk mengolesi area tipis ini, oleskan dengan lapisan tipis. Jangan oleskan terlalu tebal. Harusnya tipis agar tidak membuat benjolan. Tempat ini jadi sangat tebal. Kita harus meratakan lem sedikit. Lihatlah lapisan lem yang tipis dan transparan. Semakin tipis semakin baik. Jika terlalu tebal, itu akan membuat garis pemisah. Anak-anak, ingat saran saya ini. Kita sebaiknya tidak terlalu banyak mengoleskan powder di area tipis ini. Jika mau mengoles, hanya sedikit saja. Oleskan lapisan tipis. Kemudian keringkan lem ini. Tunggu sampai titik-titik ini terlihat. Terutama titik-titik putih ini harus dikeringkan. Jika tidak dikeringkan, itu akan membentuk benjolan. Selanjutnya, saat kita oleskan foundation, akan juga menonjol. Lihatlah, setelah kering, semuanya akan rata. Jika kalian khawatir dia masih akan terjatuh, kita bisa menambahkan sedikit lem di atasnya. Anak-anak, hidung saya ini sudah selesai dengan tepi dan pinggirnya. Saya sudah menyelesaikannya. Kemudian kita ambil ini. Lebih baik menggunakan kuas untuk mengaplikasikan bedak set. Jangan langsung menggunakan spons. Gunakan kuas untuk mengambil sedikit bedak yang berlebihan dari spons. Kocok bedak di tangan kita, kemudian aplikasikan tipis di tepi setiap kali mengambil bedak. Lakukan di tangan kita, usahakan tidak mengambil dari wadah bedak langsung, karena jika langsung mengambil dari wadah, bedaknya akan terlalu banyak. Jika bedak ini diaplikasikan di tepi kulit palsu kita, pasti akan menjadi sangat tebal. Pertama, aplikasikan foundation yang ada di kuas kita, tepuk-tepuk di wajah kita terlebih dahulu. Tepuk sisa bedak yang ada, kemudian aplikasikan di kulit palsu kita. Setelah itu, akan ada sedikit sisa bedak di kulit palsu, kemudian hapus di bagian tepinya. Sangat penting untuk tidak terlalu banyak di tepi yang tipis sebisa mungkin. Jangan aplikasikan foundation di bagian itu. Sisa bedak yang berlebihan juga harus diaplikasikan di tangan kita, kemudian aplikasikan tipis-tipis. Setelah selesai, kita akan cek dengan punggung tangan kita. Jika tidak lengket, artinya makeup sudah set. Kemudian sisa bedak diaplikasikan di area tersebut dengan lembut. Tepuk-tepuk dan jangan disapu. Setelah kita selesai, kita cek dengan punggung tangan di area penutupnya apakah sudah diset dengan baik. Jika belum diset, maka akan lengket. Jika sudah set, maka akan halus dan tidak lengket. Jika ada area yang belum diset, kita tambahkan sedikit bedak set. Langkah selanjutnya, kita akan melakukan penyesuaian warna. Setelah set kulit palsu ini, kita ambil tisu basah kita, kemudian kita akan menghapus bedak yang menempel di permukaan, karena tujuan penggunaan bedak set adalah untuk mengunci makeup kita ketika kita mengatur warna. Kita akan menggunakan kuas bulat kecil. Kita aplikasikan tipis di kulit kita. Jika ada yang ingin makeup, lapisan pertama harus diaplikasikan dari kulit kita terlebih dahulu, meneruskan sisa bedak yang ada di kuas, kemudian aplikasikan ke kulit palsu kita. Di kulit palsu, kita mulai dari ujung hidung untuk mengatur warna, kemudian sisa bedak di tangan kita. Tepuk-tepuk sisa bedak yang ada, kita aplikasikan terlebih dahulu di wajah kita. Setelah itu, sisa bedak ditepuk di bagian ujung hidung. Sisa bedak yang berlebihan kita lanjutkan untuk mengatur bagian kulit lainnya setelah diatur. Mari kita lihat setelah kita mengaplikasikan warna kulit. Saat ini kita bisa mengatur warna seluruh wajah kita, bisa mulai menggunakan bedak. Kemudian saatnya untuk menggambar makeup mata, menggambar alis. Kita gambarkan alis, kemudian keseluruhan makeup akan lebih menawan. Akhirnya, mari kita lihat hasil akhir kita. Bisa digerakkan tanpa masalah pada hidung.